Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya semua? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa ya. Amin. Oke, kali ini kita akan masuk ke dalam materi baru, yaitu materi tentang ide-ide inovatif penataan produk. Dengan tujuan pembelajaran kita yaitu agar kita dapat menganalisis dan melaksanakan ide-ide inovatif dalam penataan produk drink, food, fresh, dan kosmetik di supermarket, fashion, dan sport. Pokok bahasan yang akan kita bahas di sini ada 7. Yang pertama adalah hal yang harus diperhatikan dalam display produk. Yang kedua adalah 5 cara pendisplayan. Yang ketiga adalah macam-macam display produk. Yang keempat adalah pendukung pendisplayan. Yang kelima adalah istilah dan perlengkapan dari display. Yang keenam adalah syarat penataan produk. Dan yang terakhir adalah cara penataan produk. Nah, untuk video kali ini kita akan membahas tentang pokok bahasan 3 teratas, yaitu hal yang harus diperhatikan dalam display produk. Yang kedua adalah cara pendisplayan, ada 5, dan yang ketiga adalah macam-macam display produk. Yuk, kita langsung aja simak. Dalam melakukan penataan produk diperlukan adanya ide-ide inovatif yang tujuannya yaitu untuk menarik pelanggan. Inovatif merupakan sikap mengimplementasikan kreativitas terhadap sesuatu menjadi sesuatu kombinasi yang baru. Ide inovatif dalam penataan produk dapat digunakan dengan mengembangkan macam-macam cara pendisplayan yang telah ada. Nah, adanya inovasi dalam penataan produk ini dapat menjadikan nilai tambahan atas barang dan jasa yang didisplay. Lalu hal apa aja sih yang perlu diperhatikan dalam pendisplayan? Di sini kalian bisa lihat di layar ada 5 hal yang perlu diperhatikan dalam pendisplayan produk. Yang pertama adalah produk ditempatkan sesuai departemennya. Lalu yang kedua adalah pengaturan produk sesuai dengan lalu lintas konsumen. Yang ketiga adalah rotasi produk harus sesuai dengan expire date-nya. Yang keempat adalah pengaturan horizontal atau vertikalnya. Lalu yang kelima adalah phasing jumlah produk sesuai dengan market share-nya. Nah, hal yang telah kita sebutkan ini nggak bisa sembarangan gitu, karena ada hal-hal yang harus diperhatikan. Selanjutnya adalah 5 cara dari pendisplayan. Di sini ada 5. Yang pertama adalah letakkan barang sesuai dengan ukuran yang berat atau besar di bagian bawah. Lalu yang kedua adalah usahakan untuk meletakkan barang yang tingginya sama. Yang ketiga adalah facing produk menghadap ke depan atau muka sehingga konsumen dapat mempermudah untuk melihat produk apa. Lalu yang keempat adalah usahakan tinggi tiap jalur sama atau top skyline. Lalu yang terakhir adalah gunakan technical, catching, dan color breaking. Lalu bagaimana dengan macam-macam dari display produk? Nah, untuk macam-macam dari display produk secara umum dapat dibagi menjadi 3, yaitu window display, ada juga interior display dan exterior display. Yuk kita bahas satu-satu. Window display. Di sini adalah pemajangan barang dagangan di etalase ataupun jendela kegiatan usaha atau memajang barang-barang, gambar-gambar, kartu harga, simbol-simbol dan sebagainya di bagian depan toko yang disebut etalase. Tujuan dari window display ini adalah untuk menarik minat konsumen sehingga menjaga keamanan barang-barang dagangan. Window display hanya memperhatikan barang dagangan yang ditawarkan saja tanpa dapat disentuh oleh konsumen sehingga pengamanan menjadi lebih mudah. Bila konsumen ingin mengetahui lebih lanjut, maka konsumen dipersilahkan untuk masuk sehingga lebih memperjelas pengamatannya. Selanjutnya yang kedua adalah interior display. Nah, di sini interior display ini dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah merchandise display. Itu pun dibagi menjadi 3. Ada open interior display, ada close interior display, ada architectural dari display. Selanjutnya yang kedua adalah store site and decoration. Yang ketiga adalah dealer display dan yang keempat adalah solari display. Nah, kita bahas ya satu-satu ya. Untuk interior display. Interior display ini adalah pemajangan barang dagangan di dalam toko.
Interior display banyak digunakan untuk barang-barang yang sudah dikenal luas oleh masyarakat. Interior display terdiri dari yang tadi ya, merchandising display. Nah, di sini pun dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah open interior display. Maksudnya adalah penataan barang dagangan di dalam kegiatan usaha, di mana barang diletakkan secara terbuka sehingga konsumen dapat melihat dan mengamati tanpa bantuan petugas penjualan atau pramuniaga. Misalnya self display, island display, atau barang-barang diletakkan di atas lantai dan ditata dengan baik sehingga menyerupai pulau-pulau. Lalu yang kedua adalah closed interior display. Maksudnya adalah penataan barang dagangan ini dalam kegiatan usaha di mana barang diletakkan dalam tempat tertentu sehingga konsumen hanya dapat mengamati saja. Bila konsumen ingin mengetahui lebih lanjut, maka ia akan minta tolong kepada pramuniaga untuk mengambilkannya. Selanjutnya adalah architectural display. Itu adalah menata gambar yang menunjukkan gambaran mengenai penggunaan barang yang diperdagangkan, misalnya ruang tamu, mebel, dan kamar tidur. Selanjutnya yang kedua dari interior display adalah store site and decoration. Nah, di sini adalah simbol, tanda, poster, selanjutnya adalah lambang, gambar, dan semboyan yang diletakkan di atas meja atau digantung dalam ruangan toko. Jadi simbol-simbol tersebut digunakan untuk memberikan arah kepada calon pembeli ke arah barang dagangan dan memberi informasi mengenai kegunaan barang tersebut. Decoration pada umumnya digunakan dalam acara-acara khusus seperti pada hari raya, Natalan, dan menyambut tahun baru. Selanjutnya yang ketiga adalah dealer display. Di sini merupakan simbol petunjuk-petunjuk mengenai penggunaan barang yang dibuat oleh produsen. Simbol-simbol tersebut seakan-akan memberi peringatan kepada pramuniaga agar tidak memberikan informasi yang tidak sesuai ataupun tidak benar. Lalu yang terakhir adalah solari display. Di sini maksudnya adalah menempatkan barang dagangan di bagian department store sebagai daya tarik bagi konsumen setelah masuk ke dalam toko. Nah, untuk solari display ini misalnya adalah pakaian yang digunakan oleh boneka model ataupun manekin, baik dengan open interior display maupun dengan closed interior display. Barang dagangan ini perlu diatur, ditata, dan disusun sedemikian rupa agar para konsumen ataupun para pelanggan dapat tertarik dan berminat mau membelinya. Selanjutnya untuk macam-macam display, di sini ada exterior display. Exterior display adalah pemajangan barang dagangan di tempat tertentu di luar kegiatan usaha yang biasa digunakan. Pemasangan sistem ini banyak digunakan untuk promosi barang, pengenalan produk baru, penjualan istimewa seperti cuci gudang, diskon, dan sejenisnya. Untuk pemasaran secara tetap, pemajangan sistem ini kurang optimal karena kelemahan faktor pengamanan, cuaca juga mempengaruhi, lalu pengiriman barang dan sebagainya. Intinya untuk exterior display hanya tepat digunakan untuk kondisi penjualan tertentu. Sampai di sini dulu materi kita tentang ide-ide inovatif penataan produk. Kalian bisa tetap mengikuti channel YouTube ini untuk mengetahui lebih jauh apa aja sih ide-ide inovatif dalam penataan produk. Terima kasih telah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Jika kalian kurang memahami, kalian bisa mereview kembali dan menelaah lagi isi dari video ini ataupun mencari referensi dari sumber lain. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.